era perkembangan teknologi yang semakin pesat, sistem pencatatan keuangan dituntut untuk terus beradaptasi. Sebagai pengelola keuangan, kita perlu mampu mengikuti perubahan tersebut agar tetap relevan dan profesional dalam menjalankan tugas kita. Jika sebelumnya pencatatan dilakukan secara manual atau menggunakan Excel, maka saat ini sudah saatnya beralih ke sistem yang lebih terintegrasi dan juga modern. Pemanfaatan sistem keuangan yang tepat memungkinkan penyusunan laporan yang lebih akurat dan juga transparan. Selain mempermudah proses kerja, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak manajemen, donor, maupun mitra kerja. Sejalan dengan hal tersebut, proses konsolidasi keuangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana sih melakukan konsolidasi laporan keuangan secara efektif, efisien, dan akurat dengan dukungan sistem yang terintegrasi? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih atas kehadiran dan waktunya yang telah disempatkan untuk mengikuti kelas pagi hari ini. Oke, perkenalkan saya Indah Mahdania, biasa dipanggil Indah. Saya adalah salah satu tim Lingkar Madani yang hari ini akan memandu jalannya sesi kelas kuil ya teman-teman. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan memperkenalkan fasilitator yang akan mendampingi jalannya kelas hari ini, yaitu ada Diana Verta yang mungkin sering disapa Dea atau Kak Dea. Halo Kak Dea. Oke, mungkin juga sebagian dari teman-teman di sini udah cukup familiar nih dan sering ketemu sama Kak Dea di sesi-sesi sebelumnya. Oke, selain itu juga pada sesi hari ini kita juga menghadirkan narasumber yang tentunya berpengalaman di bidangnya. Mungkin untuk perkenalan lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh Kak Dea langsung ya. Oke, dan tentu aja nih teman-teman, di balik layar juga ada tim Lingkar Madani yang turut mendukung kelancaran kelas hari ini. Oke, kalau gitu, teman-teman, kelas hari ini kita akan membahas pengelolaan laporan keuangan yang efektif dengan aplikasi Kuil nih. Hari ini ada, topik ini ada dua sesi. Yang sesi pertama adalah teman-teman akan belajar mengenali fitur dan juga alur pencatatan keuangan secara digital melalui aplikasi Kuil nih. Aplikasi digital ya, Mbak Oci ya. Oke, terus di sesi keduanya ini mungkin teman-teman nanti akan belajar step by step nih cara penyusunan laporan keuangan digital dengan Kuil. Oke, mungkin perlu kita ketahui ya teman-teman ya, perkembangan teknologi digital itu mendorong perubahan dalam pengelolaan keuangan organisasi, laporan keuangan yang akurat dan juga transparansi menjadi kunci yang sangat penting nih. Tadi udah sempat dibahas di teasernya ya kalau teman-teman lihat ya. Oke, namun sebenarnya banyak juga yang menghadapi kendala karena proses manual dan juga keterbatasan pemanfaatan teknologi nih. Oke, melalui pelatihan ini kita akan mengenal aplikasi Kuil sebagai solusi digital yang membantu pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara efektif, akurat dan juga real time. Oke, kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Pena Bulu melalui program Lingkar Madani dengan dukungan Packard Foundation yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengelola laporan keuangan secara digital dan juga aplikatif. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya teman-teman ya kita panggil aja kali ya Kak Dea. Halo Kak Dea. Halo, halo, Kak Indah. Kak Dea sudah siap kah? Sudah siap banget. Oke, kalau gitu silakan Kak Dea. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Halo teman-teman, sahabat Lingkar Madani. Ketemu lagi sama aku Dea yang akan menemani teman-teman nih selaku fasilitator ya untuk berproses bareng-bareng. Bisa sharing-sharing juga teman-teman di pagi hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan gitu ya. Kita akan bareng-bareng belajar nih di sesi hari ini. Tadi Kak Indah sudah menjelaskan singkat tentang kita akan belajar tentang apa sih di hari ini gitu ya.
Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, mungkin aku mau coba kenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Dan teman-teman juga boleh menyesuaikan ya, silahkan dinyalakan kameranya. Dan silahkan juga untuk disesuaikan display name Zoom-nya ya dengan format nama lengkap dan asal organisasinya, seperti itu. Nah, tadi kan aku udah kenalan. Nah, ini aku melihat ada beberapa nama-nama yang sepertinya aku baru lihat nih di sesi hari ini. Mungkin aku mau coba kenalan dulu ya sama di sini tuh aku lihat ada Kak Amel dari Cita Tanah Mahardika. Kayak aku baru ketemu di sesi hari ini. Mungkin kita boleh kenalan sedikit Kak Amel. Iya, Mungkin saat halo ini Kak. sibuknya apa? Halo, halo. Halo Kak Dea dan teman-teman semua. Saya Amel dari Cita Tanah Mahardika. Sebenarnya sempat masuk juga di pengantar keuangan di awal kayaknya. Ini baru sempat masuk lagi. Saya sebenarnya menggantikan teman saya atas nama Evi Ah, Febriana. oke, oke. Karena sedang berhalangan. Mungkin Cita Tanam Hardika sendiri itu organisasi OMS juga yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu aja kayaknya Kak. Salam kenal. Oke, oke. Salam kenal Kak Amel. Kita lanjut ya. Aku mau coba kenalan lagi sama ada Kak Ardianti dari Mitra Bentala. Halo, selamat pagi kakak-kakak semua. Halo, Saya selamat Ardian, pagi. saya Ardianti dari Mitra Bentala. Em, saya mewakili Mitra Bentala untuk mengikuti pelatihan di aplikasi Quilt ini. Semoga saya hari ini bisa menyerap apa yang teman-teman sampaikan. Kemudian izin nanti kalau boleh materi ini bisa minta materinya ya atau lewat Boleh, boleh. Boleh video banget, dan Kak. lain-lain. Oke, Makasih Kak. siap. Thank you, Kak Ardianti panggilnya ya? Iya, boleh panggil Kak Oke. Dian. Oke, Kak Dian. Siap. Salam kenal, Kak Dian. Halo, salam kenal juga. Oke, siap. Nah, aku mau kenalan lagi. Mungkin boleh nih satu lagi kali ya. Dari Kak Dorcas, boleh? Kak Dorcas, kita coba sapa-sapa teman-teman yang ada di sini juga. Halo Kak, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Pak, kenalin nama saya Dorcas Benai. Saya dari Lekat, Papua. Di sini saya ingin ikut pelatihan ini karena menurut saya menarik untuk diikuti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam kenal Kak Dorcas. Nah, teman-teman yang lain juga boleh ya kita sambil berkenalan juga nih, mungkin di kolom chat, karena memang waktu kita terbatas teman-teman. Jadi silakan sampaikan juga perkenalannya via kolom chat gitu ya. Nah, dari mana, terus sekarang fokusnya mungkin handle apa, boleh nih berbagi di kolom chat seperti itu. Nah, teman-teman kita udah kenalan, beberapa perwakilan teman-teman juga sudah menyampaikan perkenalannya, aku juga sudah kenalan. Nah, tadi juga dari Kak Dorka sudah menyampaikan nih harapannya dan kenapa mau ikutan pelatihan di hari ini. Nah, aku kayak pengen tahu lebih detail nih teman-teman gitu ya. Teman-teman kenapa mau ikut pelatihan ini dan mungkin tantangan atau kendala apa sih yang biasanya teman-teman temukan ketika menggunakan aplikasi Kuil gitu. Nah, kita mungkin akan ada survei singkat gitu ya. Mungkin itu juga bisa jadi gambaran untuk Mbak Oci nih, siapa tahu ada tambahan materi yang perlu disampaikan berdasarkan kebutuhan teman-teman semuanya seperti itu. Tadi mungkin Mbak Uci sudah tergambar ya kira-kira teman-teman butuhnya apa aja nih gitu ya Mbak Uci yang perlu di-spill hari ini, yang perlu kasih tahu gitu ya ke teman-teman di hari ini sudah tergambarkan semua. Mungkin nanti bisa kami kirimkan juga gitu ya atau kami tampilkan lagi juga boleh seperti itu. Oke, tadi kita udah sama-sama ngasih tahu harapannya apa, kendalanya apa gitu ya. Nah, kita mungkin sebentar lagi akan masuk ke sesi materi. Jadi nanti semoga kegiatan kita 2 hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman gitu. Nah, aku di sini sudah melihat gitu ya, ada Kak Oci juga nih di sini. Mungkin sebelum mulai kita bisa foto bareng dulu kali ya. Takutnya nanti teman-teman ada yang kendala sinyal dan gak bisa on cam nih. Jadi di awal mungkin kita bisa foto bareng dulu nih. Aku seneng banget. Wah, ini kayak cewek-cewek semua nih kita di sini ya. Perempuan-perempuan kuat dan semangat nih di pagi hari ini aku udah lihat. Oke, mungkin bisa foto bareng dulu ya. Aku bantu kasih aba-aba.
Boleh dibantu untuk screenshot ya, gitu. Oke, siap. Boleh gaya pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Gaya bebas kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih, teman-teman. Oke, nah aku udah lihat tadi kita udah foto bareng dan aku sudah lihat ada Kak Oci juga sudah senyum-senyum, sudah semangat banget nih buat berbagi sama kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin aku mau kenalin singkat dulu nih tentang Kak Oci gitu ya. Kak Oci mungkin teman-teman baru ada yang baru ketemu atau mungkin sebelumnya sudah pernah ketemu juga sama Kak Oci. Jadi Kak Oci merupakan profesional nih teman-teman di bidang keuangan dengan pengalaman sebagai Administration and Finance Officer. Jadi memang udah hari-harinya bertemu dengan angka-angka gitu ya, laporan-laporan keuangan. Dan hari ini Kak Oci akan berbagi sama kita teman-teman tentang kuil gitu ya. Tadi teman-teman mungkin ada yang baru dengar gitu ya. Nah, ini Kak Oci sudah expert banget. Jadi teman-teman boleh banget tanya sebanyak-banyaknya sama Kak Oci karena Kak Oci juga aktif ya sebagai trainer untuk berbagi pengalamannya gitu ya tentang kuil dan sango juga. Cuman di hari ini kita akan fokus dengan aplikasi kuil seperti itu. Jadi teman-teman kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin ada yang bingung-bingung, jangan takut gitu ya, jangan ragu, silakan ditanyakan ke Kak Oci seperti itu. Nah, mungkin Kak Oci kita bisa langsung mulai aja nih Kak Oci ya untuk berbagi di hari ini. Tadi juga teman-teman sudah menyampaikan harapannya gitu ya. Ada yang baru mau mulai, ada yang butuh penjelasan lebih details gitu. Nah, Kak Oci gimana nih kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, Salam halo. kenal. Halo Suara saya Kak. sudah terdengar dengan jelas? Jelas-jelas banget. Oke, Oke, alhamdulillah siap. baik banget sekarang. Alhamdulillah. Tadi teman-teman juga udah banyak banget ya Kak yang kasih gambaran gitu ya ke kita. Teman-teman nih butuh belajar apa sih, butuh jelasin apa sama Kak Oci gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bakal banyak nanya nih Kak Oci. Jadi semoga semuanya lancar dan kita bisa berbagi sesuai kebutuhan sama teman-teman semuanya ya. Ya, ya semoga tadi harapan yang teman-teman bisa terjawab ya dan semoga ya kita hari ini belajar bersama gitu terkait laporan keuangan khususnya di era digital ya untuk di Quill ini. Ya, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau ditanyakan, tadi juga ada yang udah pernah menggunakan Quill ya. Nanti bisa Mm-mm. sharing juga gitu atau enggak yang mau ditanyakan silakan. Jadi feel free aja buat teman-teman. Oke, siap. Oke Kak Oci kalau gitu kita bisa langsung mulai aja. Silakan Kak Oci. Iya, terima kasih Kak. Iya, sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya. Ya, saya Rosi atau biasa dipanggil Oci. Itu sebagai finance dan juga trainer di Quill ini. Nah, untuk sekarang mungkin saya coba izin share screen ya, Mbak semuanya, untuk menjelaskan sedikit terkait aplikasi Quill ini. Apa sudah terlihat? Ya Kak, sudah kelihatan. Sudah, oke. Terima kasih. Iya, jadi untuk aplikasi Quill ini memang aplikasi yang digital ya gitu. Mungkin beda dengan yang Sango. Mungkin teman mungkin mengenal Sango ataupun Accurate ataupun yang lainnya. Nah, Quill ini memang kita setting untuk keuangan OMS ya atau nirlaba gitu. Jadi emang sistemnya ini adalah aplikasi web gitu yang sangat memudahkan teman-teman organisasi gitu khususnya di keuangan. Dan memang Quill ini kita sudah mengupdate sesuai dengan ISAK 35 ya. Ataupun nanti ketika ada pengupdatean lagi terkait ISAK gitu kita akan menyesuaikan. Jadi memang settingan di dalam Quill ini sesuai dengan keuangan nirlaba kita. Kemudian Quill ini gitu kita mendesainnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman organisasi gitu. Jadi memang kebutuhan organisasi itu khususnya konsolidasi ya. Konsolidasi itu kita sudah bisa menyesuaikan gitu, terkait dengan beberapa project yang teman-teman punya nantinya seperti itu. Oke, apa aja sih kemudahan di dalam Quill ini gitu. Yang pertama adalah user friendly. Jadi memang Quill ini kita men-settingnya sangat mudah gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang tidak di bidang keuangannya gitu
itu bisa menggunakan quill ini gitu, karena memang prinsipnya adalah untuk mudah dipelajarin dan juga diterapkan tanpa perlu berlama-lama seperti itu. Kemudian real time. Jadi quill ini bisa teman-teman melihat keuangannya di kapan aja dan di mana aja, karena ini web ya, jadi teman-teman misalkan tidak lagi ada di kantor nih gitu, jadi bisa juga membuka aplikasi ini melalui device tab ataupun device handphone itu juga bisa, dan ini adalah real time. Maksudnya real time adalah teman-teman bisa melihat transaksi di hari itu seperti itu. Jadi manajemen itu bisa memantau pengelolaan keuangan ya gitu terkini secara cepat dan juga tanpa repot, bisa kapan aja dan dari mana aja. Apalagi sekarang beberapa yayasan gitu ya sudah menerapkan sistem WFH gitu, jadi teman-teman bisa melihat laporan keuangan gitu, bisa berdiskusi di mana aja tanpa harus bertemu tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah effortless live review. Jadi untuk beberapa position, jadi misalkan koordinator gitu ya ataupun manager itu bisa melihat laporan staffnya gitu untuk report keuangannya. Jadi sangat memudahkan sekali nih manajemen untuk memantau transaksi keuangan. Kemudian dokumen. Jadi di aplikasi Quill ini teman-teman bisa mengupload dokumen gitu. Jadi bisa untuk mengunduh dokumen pendukung keuangannya, misalkan kwitansinya ataupun prosedur-prosedur yang sesuai dengan SOP teman-teman, misalkan tornya gitu. Jadi eh, manajemen itu bisa melihat apakah transaksi ini sudah sesuai dengan SOP-nya atau belum. Kemudian yang keempat itu adalah monitor, memantau pengelolaan advance staff. Jadi di sini kita punya apa ya, sistem untuk memantau advance atau uang muka yang sedang berjalan. Kemudian konsolidasi nih yang sudah saya jelaskan di awal bahwa di Quill ini kita bisa mengkonsolidasi laporan keuangan gitu. Jadi menyajikan laporan terkonsolidasi antara lembaga pemberi hibah dan juga lembaga mitra seperti itu. Nah, untuk mengakses Quill itu pengguna untuk cukup memanfaatkan browser gitu ya pada perangkat yang sudah dimiliki seperti komputer, laptop, tablet ataupun ponsel gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk membeli perangkat baru atau menginstal perangkat lunak atau keras apapun. Kemudian Cool ini beroperasi sebagai cloud base ya, jadi menyimpan data itu serta sumber daya lainnya di server yang aman dan juga berprivasi dengan jaminan pemulihan data jika terjadi hal tak diinginkan. Jadi untuk keamanan data sudah pasti dijamin keamanannya untuk teman-teman yang menggunakan Quill ini. Yang terkait COA nih, nah jadi untuk COA tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan terkait COA ya. Jadi COA di Quill ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lembaganya. Jadi bisa teman-teman modifikasi nih COA-nya gitu sesuai dengan transaksi atau kebiasaan lembaga sebelumnya. Kemudian pengeluaran Quill ini bisa dikonversi menjadi CSV, Excel ataupun PDF. Kemudian Quill juga bisa digunakan baik oleh entitas mandiri ataupun cabang. Jadi kalau misalkan teman-teman punya cabang di daerah lain gitu ya, nah ini tuh bisa terkonsolidasi secara datanya gitu. Jadi teman-teman yang punya cabang di luar daerah itu sangat memudahkan banget untuk bisa mengkonsolidasi laporan keuangan dari seluruh cabang. Kemudian Quill juga mampu nih menghasilkan berbagai format laporan keuangan sesuai kebutuhan teman-teman, termasuk budget, BVA, biasanya kita kenal BVA, budget variance analysis, kemudian laporan sumber penggunaan, serta berbagai tingkat dan kategori laporan keuangan lainnya. Jadi nanti benar-benar kita punya khusus laporan gitu ya, yang mana teman-teman bisa mengakses laporan itu sesuai dengan kebutuhannya. Pengguna Quill juga punya tingkatan peran nih, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berbeda-beda gitu. Secara umum kita biasanya punya 4 peran. Jadi yang pertama adalah administrator, kedua maker, ketiga approver, dan keempat adalah reviewer. Biasa 4 tersebut kita
sebut sebagai role ya, jadi pembagian peran. Jadi untuk yang bisa mengakses di Quill itu tergantung dari manajemen siapa yang bisa mengakses itu, dan akan dibatasi nih orang tersebut bisa mengakses apa aja nih di dalam Quill ini. Jadi saya jelaskan pertama adalah administrator. Jadi administrator itu adalah akses tertinggi di dalam Quill gitu ya. Jadi administrator ini biasa dipegang oleh eh, orang yang dipercaya oleh lembaga gitu untuk memberikan penugasan, bisa menghapus akun ataupun bisa mengatur keseluruhan proses penggunaan Quill. Itu adalah ada di administrator. Jadi biasanya administrator itu dipegang satu orang yang benar-benar dipercaya oleh manajemen. Kemudian yang kedua itu adalah maker. Jadi maker ini biasanya kita gunakan untuk teman-teman yang hanya mencatat transaksi aja ya, tanpa punya wewenang ataupun berkemampuan untuk menerbitkan di Quill tuh. Artinya dia hanya mencatat transaksi aja nih untuk maker gitu. Jadi dia tidak punya tugas seperti administrator ataupun approve dan juga reviewer. Kemudian yang ketiga adalah approver. Jadi ketika maker sudah mencatat transaksi, itu adalah ada tugas reviewer dan juga approver untuk mengecek dan juga menyetujui transaksi tersebut. Nah, jadi tugasnya untuk approver adalah untuk meninjau dan juga mengevaluasi pencatatan maker agar sesuai standar yang ditetapkan. Misalkan apakah sudah sesuai budget line-nya, apakah sudah sesuai dengan programnya, seperti itu. Kemudian approver juga itu bisa membatalkan suatu transaksi. Jadi sekiranya approver itu tidak menyetujui transaksi tersebut, itu bisa dibatalkan oleh approver. Kemudian reviewer. Reviewer ini adalah tugasnya untuk mengkaji ya dan juga memberikan umpan balik terhadap laporan yang dihasilkan agar sesuai standar yang ditetapkan. Jadi sebelum di-approve itu ada jenjang lagi namanya reviewer terlebih dahulu sebelum di-approve. Jadi reviewer ini beliau akan mengecek apakah sesuai dengan programnya gitu, apakah coanya sesuai, nominal sesuai, dan juga reviewer ini bisa mengomentarin secara dokumen. Jadi misalkan tornya belum di upload gitu, ataupun misalkan nomor budget lainnya salah nih gitu, itu ada di reviewer sebelum ke approver. Nah, kemudian fleksibilitas peran dan kewenangan. Empat tersebut itu adalah secara umum ya, yang dasar banget yang biasanya kita gunakan. Tapi kalau misalkan teman-teman punya isu lain gitu, maksudnya punya oh, approver tuh seharusnya begini-begini gitu, itu bisa aja nanti bisa diatur di dalam pemilihan ataupun di dalam perannya tersebut. Misalkan teman-teman mau membuatkan peran untuk misalkan dewan dewan lembaga gitu ya untuk melihat secara keuangannya, itu bisa aja gitu, dan itu bisa diatur nantinya. Jadi beberapa dewan yang ada di lembaga secara manajemen itu nanti beliau akan bisa melihat di laporan keuangannya saja, seperti itu. Jadi teman-teman sangat punya fleksibilitas peran dan juga kewenangan di dalam peran-peran yang disebutkan tadi. Seperti ini peran dan juga kewenangannya. Jadi untuk administrator dia akan punya wewenang secara keseluruhan gitu. Dia bisa menonaktifkan akun, dia juga bisa membuat username ataupun password gitu ya untuk pengguna Quill ini. Gitu. Kemudian di sini ada maker. Maker nanti mereka akan menginput transaksi gitu. Mereka menginput transaksi, mereka akan mengunggah dokumen gitu kan. Mereka akan menyiapkan voucher dalam Quill tersebut. Jadi maker ini biasanya kita gunakan untuk staff ya, staff ataupun officer gitu ataupun kasir mungkin untuk mencatat segala pencatatan pengeluaran keuangan. Kemudian setelah dari maker, setelah diinput, kemudian baru diperiksa dan diterbitkan oleh approver gitu. Kemudian baru dicek oleh si reviewer apakah sesuai dengan standar ISAK 35 ataupun dengan standar sesuai dengan SOP keuangan di lembaga masing-masing. Oke, kemudian pelaporan fleksibel.
dari sekali pencatatan saja gitu. Jadi untuk kuil ini memang sangat hemat waktu dan juga tenaga ya, karena cukup satu kali mencatat untuk beragam jenis laporan. Nah, jadi di dalam kuil ini bisa menghasilkan format laporan sesuai kebutuhan entitas ya, seperti laporan keuangan organisasi, kemudian laporan organisasi kepada donor, gitu. Dan semua pelaporan itu dihasilkan dalam satu proses pencatatan yang sama. Oke. Kemudian di sini ada modul-modul dalam kuil. Jadi web generik berkemampuan sangat spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Jadi di dalam kuil ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah master setting. Master setting ini kita gunakan untuk penyesuaian dengan kebutuhan spesifik gitu. Jadi di dalam master setting itu nantinya ada nomor akun, kemudian mata uang, daftar bank, donor, database staff, dan juga database supplier. Kemudian setelah master setting kita ada fitur transaksi yang dimana ini fitur utama ya yang suka digunakan oleh teman-teman, karena di fitur ini di transaksi itu ada jurnal memorial, kemudian ada untuk pencatatan jurnal kas ataupun bank, jurnal uang muka gitu, jurnal saldo awal, rekonsiliasi bank, dan juga jurnal konferensi kurs. Yang ketiga di sini ada anggaran. Jadi di anggaran ini program dan juga perincian kegiatan entitas pengguna yang perlu diisi, untuk salah satunya menghasilkan pelaporan berformat budget variance analysis atau BVA. Jadi nanti teman-teman harus memasukkan anggaran agar terlihat BVA-nya. Jadi perbandingan dari budget awal dan juga expense yang sudah digunakan itu akan terlihat gitu ya. Nah, yang keempat ada laporan nih. Di laporan di sini semua jenis-jenis pelaporan ada di menu laporan. Yang ada laporan utama, laporan umum, dan juga laporan donor. Nah, di laporan utama ada apa aja sih gitu, laporan umum dan juga laporan donor. Nanti kita akan bedah ya menu-menu ini di dalam kuilnya langsung gitu. Kemudian yang kelima ada proses, di mana proses ini dilakukan untuk tutup buku bulanan. Jadi di dalam kuil ini ada yang namanya closing. Biasanya kita sebutnya adalah closing bulanan, yang mana teman-teman nantinya tidak akan bisa mencatat atau mengotak-atik lagi ya transaksi di bulan sebelumnya. Tapi ketika misalkan ada transaksi yang salah nih di bulan sebelumnya itu bisa dilakukan perubahan ya, namun dengan prosedur yang tadi. Jadi harus persetujuan terlebih dahulu dari approver, kemudian harus ada persetujuan dulu dari reviewer gitu. Jadi berjenjang untuk melakukan pembukaan atau melakukan pembetulan transaksi di bulan sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah administrator. Administrator itu adalah di sini menu yang mana settingan awal. Jadi di administrator ini ada, selain untuk mengakses penentu peran dan juga kewenangan pengguna, di administrator ini teman-teman bisa menyeting logonya, memasukkan logo organisasi, kemudian bisa memberikan nama organisasinya gitu ya. Jadi memang administrator ini langkah awal sebelum teman-teman melakukan master setting, transaksi, dan lainnya seperti itu. Di sini ada menu utama administrator nih. Nah, di menu administrator itu ada 5, yaitu ada organisasi, master implementer, pengguna, setup rule, dan juga ada audit. Oke, di sini adalah setupnya gitu ya. Jadi untuk langkahnya adalah teman-teman harus masuk sebagai administrator terlebih dahulu gitu. Kemudian teman-teman klik menu navigasi administrator, setup rule, dan nanti akan tampil halaman setup rule seperti ini gitu. Nah, untuk mengubah rule pengguna, klik icon pensil pada akun pengguna yang akan diubah. Nah, kemudian akan tampil nih dialog box rule pengguna. Kemudian lakukan perubahan, lalu klik save. Nah, jadi nanti bisa diikutin aja. Nah, abis ini kita langsung mungkin kita akan langsung praktek aja ya. Mungkin teman-teman akan lebih mudah dijelaskan ketika langsung dipraktekkan. Tadi sudah saya buatkan akun kuil buat teman-teman nih untuk bisa mengakses kuilnya gitu. Jadi karena kita akan mencoba ya hari ini dan juga besok
untuk teman-teman bagaimana juga bisa melakukan pencatatan langsung di dalam kuil ini. Jadi kita nanti akan ada sesi pelatihan, maksudnya nanti saya akan berikan contoh soal gitu yang mana nanti teman-teman bisa melakukan pencatatan jurnal maupun bisa melihat bentuk laporannya di dalam kuil. Nah, Mbak, apakah sudah di-share kuilnya, alamat kuilnya, web kuilnya? Saya rasa teman-teman bisa langsung nanti kalau sudah di-share, nanti Sudah teman-teman bisa di-share di langsung. kolom chat, Kak Oci. Teman-teman Oh, bisa oke. langsung buka ya di kolom chat. Kalau ada kendala juga boleh diinfokan ya, karena sudah dikirimkan di kolom chat gitu. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman silakan bisa mengakses kuil yang ada di kolom chat ya, dan juga bisa silakan dimasukkan nama dan juga nama tersebut sebagai username, kemudian passwordnya adalah 100% kuil ya. Silakan bisa dicoba teman-teman. Kalau ada yang belum bisa, silakan bisa diinformasikan. Siapa tahu tadi ada teman-teman yang baru aja join. Silakan, sepertinya kalau yang baru join itu belum dibuatkan ya untuk akun kuilnya. Nanti silakan bisa di kolom chat ataupun bisa langsung open mic aja. Oh, oke. Dari teman Laut Indonesia ya, Kak Rasni. Oke. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah sudah bisa masuk ke dalam kuilnya langsung? Karena eh, seperti yang langkah baiknya kalau kita langsung menjelaskan ya. Jadi saya langsung menjelaskan fitur-fitur yang ada di kuil ini gitu. Jadi teman-teman Halo bisa, Coach, iya, Saya nggak bisa buka obrolan, soalnya nggak tahu dari tadi memuat mulu, kayaknya jaringan saya kurang bagus. Bisa oke. di-share nggak Coach di link WhatsApp? Oh, oke. Mungkin boleh Mbak buat dibantu ya. Ini saya buatkan terlebih dulu. Ini Kak Astin ya dari Yayasan Teman Laut. Betul? Tadi kalau teman laut dari Kak Oh, Rasni. oh Kak Rasni, oke. Heeh. Dari Kak Rasni Yayasan Teman Laut. Kalau tadi Kak Astin nanti akan dibantu ya. Mungkin dari Kak Indah boleh tolong bantu kirimkan di WhatsApp ya, karena Kak Astin nggak bisa buka kolom chat Zoom. Teman-teman yang lain ada yang terkendala kah untuk membuka filenya untuk akses apa namanya data-data untuk loginnya? Kak Dea tadi aku udah ngirim ke WAG. Mm-mm. Oh oke, coba boleh mungkin teman-teman boleh dicek kembali ya di WhatsApp grup eh, terkait tadi kebutuhan untuk loginnya. Atau mungkin ada yang belum dibuatkan selain Kak Rasni untuk akun kuilnya. Oke, oke. Boleh berkabar ya teman-teman kalau ada yang belum bisa login. Untuk Kak Rasni Oke. silakan dicoba ya. Jadi nanti username-nya Rasni, kemudian passwordnya adalah 100% kuil gitu. Silakan untuk dicoba. Teman-teman yang lainnya apakah sudah bisa? Dari Kak Ardianti belum bisa akses, dari Kak Amel sudah bisa. Kak Ardianti kendalanya apa kalau boleh tahu? Dari Mitra Bentala ya. Oke. Username-nya Ardianti ya, Kak. Oke, apakah sudah semuanya? Sudah bisa membuka kuil? Teman-teman gimana sudah bisa semua? Mungkin boleh dikasih reaction nih biar kita bisa lihat nih kira-kira bisa lanjut ke step berikutnya nggak nih gitu. Kak Aziza Aryani sudah bisa. Mungkin dari Kak Michelle sudah bisa Kak Michelle untuk login. Sudah oke. Coach, aku yang belum bisa Mbak. Kak Astin belum bisa. Oke. Iya, 100% kuil. Iya.
100% kuil. Nah, itu sudah disampaikan di kolom chat. Oh, Kak Adianti belum bisa ya? Oke, baik bentar ya, Kak. Oke. Kak Rasni itu ya untuk passwordnya sudah dikirimkan di kolom chat. Kak Dorcas juga belum bisa. Kendalanya untuk login atau gimana, Kak Dorcas? Salah password atau apa tulisannya? Silakan Oke, untuk Kak Kak Ai. Ardianti. Iya, silakan bisa dicoba lagi ya, Kak Ardianti. Oke, Kak Oke, Astin. Kak Ayu sudah. Oke, Kak Dorcas belum bisa kayaknya jaringan. Oke, Kak Rasni sudah aman bisa login? Oke, sudah aman. Kak Amel sudah bisa login kah? Atau di sini masih namanya Kak Evi ya? Oke. Oh ya, sudah. Oke, siap. Untuk Kak Tantri sudah bisa login? Tidak bisa, Bu. Kak Tantri apakah sudah bisa, Kak? Aku belum Oke, bisa sudah login. bisa. Kak Astin masih belum bisa nih. Kak Oci. Kak siapa? Sorry. Kak Astin. Kak Astin. Oke. Kak Astin. Oh, Kak Ardianti sudah bisa. Kak Astin belum bisa nih. Coba. Oke, Kak Kak Astin. Ayu sudah bisa kah? Oh, Kak Sudah. Ayu sudah. Oke. Ini Kak Kak Astin ya? Bentar Azizah ya. Nurul Amanah sudah bisa kah? Soalnya ada dua Kak Azizah sepertinya di sini. Ya, yang Kak Aziza Nurul pakai nama Nurul ya, Kak ya? Oke. Oke. Coba untuk Kak Astin silakan dicoba lagi. Oke. Oke. Iya. Berarti ini sudah semua ya? Sepertinya sudah semua, teman-teman. Yang lainnya sudah Kak Oci. Mungkin tadi Kak Asin lagi mau coba lagi ya. Mm-mm. Ya, nanti kalau belum bisa bisa diinfoin di chat ya, Mbak ya. Oke, oke. Silakan. Oke, jadi langsung saja. Jadi kurang lebih tampilan teman-teman akan seperti apa yang saya share ini. Gimana Kak Astin? Ini keterangannya from kredensial. Oh, punya punya Kak Astin belum bisa. Iya. Oke, bentar. Apa yang salah ya? Ya paling ini dong. Mungkin nanti bisa di-refresh dulu ya, Kak Astin ya. Untuk passwordnya 100% Quill ya, Kak. Mbak silakan di login lagi, Kak, di-refresh lagi. Masih nggak bisa. Kenapa ya? Kalau di web namanya Quilogin kan, Mbak? Iya, login. Yang mana? Orang mau ya? Coba kalau username diganti Sulistianingsih. Bentar ya, Kak. Oke, nah ini coba diubah ya. Jadinya username-nya Sulistianingsih. Passwordnya masih sama ya. Apakah bisa Kak Astin dicoba? Oke, nah itu sudah dikirimkan di kolom chat. Kuilnya kecil ya Kak Oci ya? Iya, Nggak kapital. Gimana Kak Astin? Masih terkendala? Oh, Kak Dorcas juga, Kak Oci. oh Kak Dorcas juga. Masih kredensial juga. Sulistianingsih.
Passwordnya 100% kuil. Ih, kok ini sih? Kenapa sih? Oke, nah Kak Dorcas mungkin boleh dicoba kembali. Ya, coba silakan Kak Dorcas, apakah sudah bisa? Bisa di-refresh terlebih dahulu ya nanti ya. Nanti aja. Oh ini nanti kita update ya. Gimana, Kak Astin? Apakah sudah bisa? Ini sama dari tadi nggak bisa juga wrong kredensial. Apa jaringan kali ya? Berpengaruh nggak Mbak sama jaringan? Kalau untuk jaringan, iya bisa jadi. Dari tadi nggak mau. Oke, coba ya. Bentar kita tunggu Kak Dorcas terlebih dahulu. Apaan? Apaan? Mas itu gimana barang kita? Gabung main. Kak Dorcas, apakah sudah bisa? Masih kredensial juga Kak Dorcas. Oh, masih kredensial juga ya. Oke. Coba saya buatkan akun baru lagi ya. Ya sih kemarin waktu aku Sama coach masih itu masih wrong Masih kredensial. kredensial ya. Nggak mau. Oke, berarti dari Kak Asin sama Kak Dorcas yang masih belum bisa ya Kak Oci. Oke, Mungkin bisa coba kita buatkan yang baru aja kali ya, coba ya. oke. Coba dibuatkan yang baru. Untuk Kak Dorcas ditambahkan S-nya 2 ya Kak Saya coba ya. Dorcas. Oke. Passwordnya masih sama 100% kuil. Nah, mungkin bisa dicoba kembali. Dorcas S-nya 2. Oke. Lalu untuk Kak Astin ya. Iya. Sama. Aku coba login lewat handphone juga nggak bisa. Oh, belum bisa. Oke, bentar ya, Kak. Masih wrong kredensial juga. Oke, oke. Terus persen. intinya tuh rekomendasi. Kak Dorcas, apakah sudah bisa? Belum coach, ini aku berusaha mencoba masuk dari tadi masih kurang kredensial juga. Oke. Kalau untuk Kak Dorcas, ini Kak Kak Astin, Dorcas Kak juga Dorcas. masih belum bisa nih di kolom chat. Oh, masih belum bisa. Oke, bentar. Itu perlu hubungan. Tapi iya, tapi kalau selalu berpindah Sama juga nggak bisa. ya. Ya. Kita harus lihat dulu apa supaya kita cuma depan sama sini. Dan bisa. Nah, coba Kak Astin bisa pakai namanya Astin, Ya, double cuma N, passwordnya kuil 100% kuil. Ini saya buka di sini bisa, di sini. Pakai yang mana? Pakai yang mana Kak? Tolong. Oke, bentar. Saya chat di kolom chat yang Astin. Pakai yang Astin N-nya 2 ya Kak Astin. Nanti Yes. Kak Oci akan kirimin di kolom. Nah, yang ini. Mungkin kalau masih belum bisa kayaknya kendala sinyal ya Kak Oci ya. Karena ini Kak Oci coba login bisa gitu. Untuk Kak Dorcas, sebentar saya coba dulu.
untuk Kak Dorcas di sini juga Username-nya huruf pertama sudah huruf bisa. besar gak, Kak? Iya, Huruf pertama username-nya huruf besar. iya, sesuai dengan yang di chat ya Kak Astin. Passwordnya juga sama 100% Quill, key-nya besar. Ini nggak bisa buka chat di Zoom, Kak. Oh, gitu. Oke, oke. Mungkin Oke. bisa lewat WhatsApp kali ya, Kak Astin Iya, ya? Kak. Tolong. Mungkin Iya. teman-teman bisa dibantu ya untuk Oke. Kak Astin. Oke, Untuk mungkin Kak iya, Dorcas, mungkin Kak Indah boleh dibantu untuk Kak Astin dikirimkan kembali ya username dan passwordnya via WhatsApp dan tadi huruf A di depannya kapital ya. iya kapital sama Oke. key-nya, Quill-nya itu juga kapital. Untuk Kak Oke. Dorcas bisa dicoba lagi karena ini saya login sudah bisa sih. Saya coba lagi lewat handphone. Tunggu, Mbak. Iya. Lazim nih pakai PC nggak bisa. 9 sekian 100%. Biasanya gini Bang, Quill. itu kira kurangnya. Ekspektasi sesuai Untuk Kak Dorcas bagaimana? Sudah bisa atau belum? Nggak bisa. Udah nyoba berkali-kali nih ya. Nah, gue Bang, biar gaya bersama. Dari Kak Dorcas juga masih belum bisa. Kalau Sama pakai nih. browser lain memungkinkan juga nggak ya Kak Oci? Misalkan pakai Chrome, terus misalkan pindah ke Mozilla atau Edge gitu. Boleh, boleh, boleh. Tapi Pakai mungkin coba kemungkinan, pakai browser lain gitu. iya Oh, pakai mungkin browser kemungkinan lain juga. sinyalnya sih, sinyalnya kurang stabil ya. Oh ya bisa juga karena Soalnya sinyal. aku pakai, soalnya saya pakai Chrome nggak bisa. Oh, Chrome nggak bisa ya. Oke, mungkin bisa pakai Mozilla atau ini Kak, Microsoft mungkin. Oke. Oh, berarti kan sudah bisa. Makanya Oke. ekspektasi Iya, di jadi sini. teman-teman yang mungkin masih terkendala belum bisa login, Maaf Kak, nggak bisa ini kurang kredensial juga. Ya, misalkan lu Oh, ini Kak Astin ya? iya. Iya. Oh, oke. Pakai handphone, aku pakai handphone, coba pakai handphone nggak bisa juga ini. Oke. Keterangannya apa ya, Kak? Mungkin nanti bisa di screenshot ke panitia ya, Kak. Nanti bisa kita iniin juga. Aku sih mungkin pikirnya karena kurang stabil kali ya Iya bisa internetnya jadi. mungkin. Iya. Oke, nggak apa-apa, Kak Astin. Nanti kalau misalkan belum bisa dan nanti membutuhkan lagi untuk pendampingan intens gitu ya, untuk menjelaskan lagi nanti boleh kok. Itu mungkin bisa diikutin aja dulu sesinya gitu ya. Begitupun juga dengan Kak Dorcas gitu. Nanti sekiranya internetnya sudah stabil, silakan bisa dicoba kembali. Atau enggak, nanti kalau misalkan teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut lagi ya, itu silakan nanti bisa dihubungin panitia, nanti bisa kita adakan lagi gitu ya, Iya. ya untuk Oke. teman-teman yang hari ini belum bisa mengakses seperti itu. Oke, iya betul Kak Sip. Oci. Jadi nanti juga kita ada sesi coaching ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti butuh pendampingan lebih intens lagi sama Kak Oci, bisa banget. Atau mungkin nanti setelah pelatihan di hari ini ya, setelahnya mau coba dulu untuk besok memastikan bisa login, itu juga boleh dicoba-coba lagi ya. Karena kita masih ada penjelasan berikutnya dari Kak Oci. Jadi kita coba lanjut dulu ya ke materi berikutnya. Nanti kalau misalkan masih terkendala, bisa berkabar ya ke panitia. Seperti itu. Untuk ini akses rekaman Zoom-nya nanti bisa kami akses nggak Kak? Iya, nanti juga akan diberikan ya. Nanti akan dibantu gitu. Oke. Lanjut aja lah dulu. Ini udah nggak bisa Siap. dari tadi. Oke, Oke, nggak oke. apa-apa. Sip. Ya. Terima kasih Kak Astin dan juga Kak Dorcas gitu ya. Nah, jadi kurang lebih tampilan kuil seperti yang saya sharekin di screen hari ini gitu. Jadi yang pertama seperti slide sebelumnya itu ada master. Kemudian di sini ada permintaan, aset, transaksi, anggaran, laporan, kemudian proses dan juga administrator. Itu buat teman-teman silakan bisa dieksplor menu-menu yang ada di dalam kuil ini.
Tapi sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan gitu ya langkah awal untuk penggunaan kuil ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan kuil, yang pertama yang harus dilakukan adalah di administrator terlebih dahulu untuk men-setting eh, lembaga gitu ya. Jadi di administrator itu nanti akan ada namanya organisasi. Silakan teman-teman klik. Nah, di sini akan muncul organisasi masing-masing gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit ketika teman-teman mau menyesuaikan terkait alamat, nomor telepon, email, dan segala macamnya. Itu ada di menu pensil ya. Pensil yang di sebelah kiri ini. Dan di menu di pensil ini teman-teman bisa memperbarui untuk nama organisasinya, alamat, nomor telepon, dan juga email. Kemudian jangan lupa untuk di save gitu. Itu untuk di administrator. Kemudian di bawah ada master implementer. Di sini adalah untuk memasukkan lembaga-lembaga atau cabang gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya cabang gitu ya di daerah lain itu bisa memasukkan implementer cabang itu di dalam master implementer sini. Gitu. Jadi misalkan di atas di sini pasti ada namanya walhi misalkan ya. Nah, untuk menambahkan itu teman-teman tinggal diklik aja. Misalkan di sini ada namanya walhi gitu ya di atas di sini. Teman bisa klik di sini kemudian tambah subnya. Itu kemudian teman bisa mengganti implementer ini menjadi nama cabang masing-masing. Misalkan walhi Jakarta gitu ya. Seperti itu. Kemudian tinggal di save saja. Nah, di sini juga teman-teman bisa memasukkan alamat, kemudian nomor telepon, dan juga logo. Jadi untuk memasukkan logo itu ada di menu Master Implementer. Kemudian di Save. Gitu. Jadi silakan teman-teman bisa mengisi atau memasukkan logo silakan gitu ya untuk penggunaan ini. Jadi ini kita kasih akses ya mungkin 1 bulan ke depan ya untuk teman-teman mungkin bisa mau mencoba mencatat transaksi seperti itu silakan. Kemudian di administrator itu ada yang namanya master pengguna nih seperti yang tadi disebutkan. Di master pengguna di sini itu ada tempat untuk teman-teman bisa membuat username, bisa membuat password seperti yang saya lakukan untuk membuat akun teman-teman. Jadi di master pengguna di sini teman-teman bisa memasukkan siapapun dan juga bisa mengakses siapapun untuk orang-orang yang masuk ke dalam kuil ini. Itu caranya diklik aja tanda tambah sebelah kanan ini, diklik saja. Kemudian implementernya akan muncul implementer lembaga masing-masing. Bisa diklik, kemudian dipilih role-nya. Beliau sebagai apa gitu ya. Nah, dia nanti akan muncul role 4 role seperti tadi gitu. Kemudian teman-teman tinggal klik aja nama dan juga username-nya. Dan untuk username tidak boleh sama ya. Jadi misalkan tadi ada Mbak Aziza gitu ya. Nah, namanya sama, itu nggak boleh. Makanya tadi ada salah satu yang saya ganti namanya Nurul gitu. Jadi untuk username itu tidak boleh sama. Kemudian di sini ada password. Teman-teman bisa memasukkan password dan jangan lupa untuk checklist aktif. Kemudian disimpan, di save. Seperti itu. Itu adalah untuk membuat akun atau username dan juga untuk menentukan role-nya gitu ya untuk wewenang beliau itu akan bisa mengakses apa aja gitu. Kemudian ada setup role nih. Tadi kan cuma muncul administrator dan juga mitra aja. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan nih, misalnya mau menambahkan reviewer atau menambahkan approver ataupun menambahkan internal control nih gitu. Teman-teman tinggal klik aja, klik tambah di sini masih sama. Kemudian tulis aja namanya apa, misalkan approver. Nah, approver ini gunanya buat apa aja sih gitu. Di dalam master di sini apakah beliau si approver ini bisa mengakses master. Master ini dia bisa mengedit cowok, dia memasukkan donor gitu.
dia bisa memasukkan nama staff, apakah approver ini bisa mengakses itu. Kalau bisa, silakan di checklist aja sesuai dengan rule-nya ya, sesuai dengan kewenangannya yang akan dikasih. Tapi kalau nggak perlu master di sini, karena master ini adalah settingan awal ya, settingan awal, jadi bisa dilewatin aja gitu. Kemudian di permintaan, misalkan permintaan di sini ada untuk permintaan pengajuan. Apakah approval ini juga bisa diakses untuk permintaan? Kalau bisa diakses, silakan bisa di checklist. Gitu. Tapi kalau tidak, ya berarti tinggal di skip aja. Gitu. Kemudian di sini ada aset juga. Apakah juga approval bisa mengakses itu? Gitu ya. Dan juga di sini ada juga namanya transaksi. Apakah si approval bisa mencatat transaksi itu? Gitu. Itu terserah teman-teman. Jadi maksudnya kebijakan rule tersebut diserahkan ke lembaga masing-masing gitu. Tapi yang pasti biasanya approver itu dia bisa untuk melihat laporan sih. Bisa laporan itu kita kasih akses untuk pengguna approver, reviewer gitu, ataupun teman-teman program yang ingin melihat BVA, misalkan BVA-nya budget versus actualnya itu bisa gitu, kita beri aksesnya gitu. Kemudian untuk proses dan juga administrator biasanya kita tidak menggunakan itu gitu. Jadi untuk approver biasanya cuman untuk di laporan aja, dan juga untuk di transaksi biasanya kita cuman bisa ngeposting gitu, ngeposting transaksi. Karena kalau transaksi itu tidak kita posting, itu berarti transaksi tidak masuk ke dalam sistem. Jadi maker itu hanya untuk mencatat saja, seperti itu. Jadi belum secara sistem dia belum tercatat sebagai biaya gitu ya. Itu untuk si approval. Kemudian jangan lupa nanti buat di save gitu. Nah, untuk aksesnya teman-teman sekarang itu ada di Mitra. Jadi teman-teman bisa mengakses semuanya. Itu teman-teman bisa melihat master, teman-teman bisa melihat permintaan gitu ya, bisa melihat aset, melakukan transaksi, dan juga melakukan posting itu sendiri gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya nantinya bisa di-adjust aja maunya seperti apa untuk setup rule. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa open mic atau mau raise hand silakan ya, atau mungkin ada yang kecepatan mungkin saya ngejelasinnya, atau ada yang belum kurang paham silakan bisa di kolom chat ataupun bisa raise hand aja. Oke, kemudian di administrator itu ada juga audit dan juga audit persetujuan. Nah, untuk audit ini biasanya digunakan oleh manajemen untuk melihat siapa aja sih yang sudah membuka kuil ini dan juga aktivitasnya tuh apa gitu. Jadi bisa bisa menjadi indikator apakah keuangan ataupun staff gitu ya. Kalau teman-teman punya staff itu dia beneran sudah melakukan transaksi belum sih, dia sudah mencatat atau belum sih gitu. Itu bisa dilihat oleh pimpinan apakah beliau ini itu sudah melakukan sesuai dengan rule-nya atau belum gitu. Jadi di dalam audit ini terlihat aktivitasnya teman-teman tuh apa aja di dalam sini. Jadi misalkan ada yang input gitu, atau ada yang login dan juga logout ya. Jadi sudah terlihat misalkan Kak Michelle nih dia sudah login, Kak Rasli sudah login, itu sudah sangat terlihat di audit ini. Jadi administrator adalah langkah awal untuk men-setting secara lembaga ya, dan juga wewenang untuk beberapa staff ataupun pimpinan yang untuk bisa mengakses aplikasi ini. Itu. Setelah dari administrator kita ke master nih. Di master itu ada beberapa menu. Itu daftar perkiraan itu bisa dibilang teman-teman coba ya, chart of account. Tadi yang mana coba ini bisa disesuaikan gitu. Jadi coba ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Jadi di coba ini teman-teman bisa mengedit ataupun bisa menambahkan apa ya, akun yang biasanya teman-teman gunakan jika di dalam coba ini belum sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Jadi misalkan di beban personel nih, teman-teman bisa mengedit ini. Teman-teman bisa mengedit misalkan salary and UX Brazil staff. Itu bisa diedit. Jadi caranya teman-teman tinggal klik aja salaries di sini. Itu, kemudian edit.
Kemudian teman bisa mengganti nama akunnya. Dan jangan lupa untuk di-save. Nah, otomatis nama tadi akan berganti sesuai dengan yang sudah diedit. Gitu. Misalkan di sini teman-teman mau menambahkan biaya apa ya, meal and snack nih. Misalkan di sini belum ada ya biaya meal and snack misalkan. Teman-teman bisa memasukkan itu, misalkan dia termasuk bagian dari biaya perjalanan nih. Jadi teman-teman klik aja beban perjalanannya. Oke. Kemudian bisa ditambah entry baru. Oke. Dan di save. Jadi tadi di biaya perjalanan diklik, kemudian ditambah sublevel, kemudian diedit. Gitu. Nanti teman bisa mengedit nama akun yang ingin dimunculkan di situ. Kemudian jangan lupa untuk di save. Misalkan belum diedit. Biaya transportation. Kemudian di save. Nanti akan muncul di sini biaya transportasinya. Seperti itu. Jadi, tentu bisa menambahkan atau bisa mengganti nama akun sesuai yang dibutuhkan. Oke, itu ada di COA. Kemudian, di mata uang, di sini teman-teman bisa menambahkan mata uang yang biasa digunakan gitu. Jadi misalkan teman-teman reportnya ke download itu euro gitu ya. Jadi di sini bisa ditambahkan aja kodenya euro gitu. Bisa disimpan aja. Jadi di sini bisa disesuaikan sesuai dengan mata uang teman-teman yang biasa digunakan. Oke, untuk mata uang. Kemudian di sini ada nama bank. Nah, di sini untuk menambahkan bank yang biasa teman-teman gunakan. Jadi, misalkan teman-teman menggunakan BSI nih, gitu. Di sini tinggal ditambahkan aja BSI, checklist aktif, kemudian simpan. Ini untuk bank. Kemudian daftar rekening, setelah ditambahkan banknya, gitu. Nah, silakan teman-teman untuk memasukkan nama bank ya. Jadi misalkan organisasinya di sini akan muncul nih. Misalkan kode mitra gitu ya. Banknya misalnya mau bank BSI atau Mandiri, silakan. Mata uangnya pasti rupiah. Nah, akun banknya pilih akun kode bank ya. Kode bank. Cabangnya misalkan Jakarta. Nomor rekeningnya akan diisi sesuai dengan rekening masing-masing. Namanya misalkan yayasan Speak Up gitu. Jangan lupa untuk klik aktif, kemudian simpan. Jadi silakan untuk ditambahkan daftar rekening di sini. Kalau misalnya teman-teman mau coba ya memasukkannya random aja nomor rekeningnya nggak apa-apa gitu. Kemudian di master itu ada namanya pemberi dana. Pemberi dana di sini itu adalah untuk memasukkan nama-nama donor yang sedang berjalan gitu. Jadi misalkan teman-teman punya pemberi dana dari Global Fund, ini ya Global Fund. Kodenya mungkin bisa GF, alamatnya bisa diisi bisa tidak gitu ya. Kemudian
diklik batasan sumbangan karena ini berarti kan adalah unrest ya. Jadi bisa batasan sumbangan, simpan. Ketika sudah memasukkan pemberi dana, di sebelah kiri ini ada titik lokasi. Teman-teman bisa klik titik lokasi ini dan memilih implementernya. Jadi Global Fund ini untuk implementer atau yayasan apa aja sih gitu. Jadi kalau misalkan yayasannya cuma satu, misalkan di West Backup gitu ya, silakan diklik aja gitu mitranya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya cabang nih, silakan diklik aja semuanya cabang, semua cabangnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, Global Fund ataupun apapun donornya teman-teman itu dia uh, implementernya tuh mana aja sih kayak gitu. Kemudian jangan lupa untuk di update data. Kemudian di master ini ada kategori ya, 1, 2, 3. Biasanya ini digunakan untuk kalau misalnya teman-teman pengen mengelompokkan biaya tertentu. Jadi misalkan kalau di program itu ada outcome, ada output gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan itu. Tapi ini lebih ke opsi aja. Kalau mau dimasukkan silakan, tapi kalau enggak pun juga nggak apa-apa, nggak ada masalahnya gitu. Misalkan salary staff nih, program manager, finance gitu ya, itu misalkan dia masuk kategori human resource gitu atau salary itu boleh aja dimasukkan. Di sini adalah human resource, simpan. Tapi kalau misalkan tidak membutuhkan ini pun juga nggak masalah. Jadi ini lebih ke fleksibel aja. Silakan kalau emang mau ada pengkategorian tertentu, kalaupun tidak pun juga bisa di skip gitu. Kemudian di sini ada supplier. Supplier ini biasanya kita gunakan untuk vendor-vendor yang sudah kerjasama atau biasanya sudah ada kontrak payungnya gitu ya, kontrak payungnya dengan lembaga. Jadi misalkan teman-teman sudah punya kontrak payung dengan hotel, pihak hotel tertentu gitu, silakan bisa dimasukkan. Tapi kalau tidak pun juga tidak masalah. Jadi ini sama aja, ini adalah opsi aja untuk supplier. Nah, kemudian di data karyawan ini kita apa ya, menyarankan untuk dimasukkan gitu data karyawan. Kenapa? Karena data karyawan ini adalah data untuk teman-teman ketika meng-tracking advance gitu ya, advance ataupun uang muka gitu. Jadi ketika uang muka nanti ada pilihan untuk karyawannya. Jadi nanti bisa dicek apakah uang muka ini itu sudah direalisasikan belum oleh misalkan namanya Rudi, Ahmad atau Wati misalkan kayak gitu. Nah, dimasukkan data karyawan apakah semua staff biasanya adalah orang-orang yang sering untuk melakukan perjalanan atau orang-orang yang sering apa ya, memegang uang muka gitu ya. Di situ kita biasanya menyarankan untuk masukkan data karyawan. Jadi tidak semua staff lembaga ya, tapi adalah orang-orang program biasanya ataupun orang-orang yang sering melakukan perjalanan atau yang memegang uang muka gitu. Jadi caranya adalah tinggal diklik aja tambah data di sini. Namanya silakan diisi misalkan Nifta gitu. Nomor NIK sama nomor KTP sama. Silakan diisi nantinya. Ketika tanggal lahir, tanggal masuk, dan juga tanggal keluar bisa di random aja. Misalkan teman-teman sekarang lagi proses belajar ya, silakan dimasukkan sesuai dengan yang ada aja. Kalau misalkan nggak tahu datanya juga nggak apa-apa gitu, karena ini dalam proses pembelajaran ya, kita masih belajar. Terus silakan, tidak harus benar juga tanggal masuknya, tanggal keluar bisa di random aja dan disimpan. Itu untuk masukkan data karyawan. Kemudian di sini ada data jabatan, itu adalah posisi. Itu silakan teman-teman bisa memasukkan posisinya. Karena di sini misalnya ada finance manager, teman bisa memasukkan posisi misalnya officer, program officer.
kemudian disimpan. Gitu. Kemudian di master di sini ada data wilayah. Di sini biasanya teman-teman kalau misalkan ada perjalanan tertentu di wilayah tertentu itu silakan bisa ditambahkan di sini di wilayah. Jadi ditambah data, kemudian nama wilayahnya misalkan Bandung, betul? Baru disimpan. Tapi ini adalah opsi ya. Jadi kalau teman-teman memasukkan wilayah silakan, kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin nanti saya akan jelasin dulu ya, nanti mungkin ke sesi pertanyaan. Itu kemudian kita ke jenis usaha gitu ya, jenis usaha, jenis barang dan juga barang. Nah, jenis usaha ini ada kaitannya dengan supplier tadinya ada kaitannya dengan supplier. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini masukkan jenis usaha boleh, tidak pun juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi misalkan jenis usahanya misalkan jasa gitu ya, silakan, ataupun barang itu juga bisa itu. Kemudian di sini jenis barangnya. Nah, di sini untuk jenis barang itu kita ada yang namanya barang keluar masuk barang. Itu jadi di sini kita bisa memasukkan jenis barang. Jadi misalkan ini kita gunakan untuk keluar masuk ya, misalkan ATK nih, stationery. Dia bukan kadaluarsa gitu. Kita simpan. Ini lebih mencatat keluar masuk barang yang ada di situ. Ini untuk jenis barangnya. Ini biasanya kita gunakan untuk content procurement, untuk pengecekan quantity gitu ya, dan segala macamnya. Dan itu, nah di sini ada barangnya lebih detail. Jadi misalnya nama barangnya kertas gitu ya, kertas HVS stationery misalkan, dia bukan kadaluarsa, dia teman-teman punya 10 rim gitu. Jadi untuk jenis barang dan barang ini lebih untuk ke teman-teman procurement kalau emang mau digunakan untuk mencatat sisa barang yang ada gitu. Ini untuk di master. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Untuk Kak Tantri, Evan nanti ya Kak ya. Nanti kita jelasin. Oke, ini lebih ke teknis ya untuk Kak Tantri terkait staff ya. Untuk advance. Oke, nanti kita akan jawab setelah ini ya Kak Tantri. Kemudian di sini ada fitur permintaan nih, itu permintaan. Kita memberikan akses permintaan itu sebagai form persetujuan itu. Mungkin teman-teman istilahnya adalah apa ya, form request ataupun payment request gitu, yang biasanya itu menjadi salah satu form yang harus disetujuin oleh beberapa pihak ya sebelum dilakukan pentransferan. Nah, di dalam kuil ini kita ada pembaruan gitu. Buat teman-teman mungkin yang sudah menggunakan kuil, mungkin sebelumnya permintaan ini belum ada gitu, tapi sekarang permintaan di sini kita memberikan menu permintaan untuk teman-teman kalau emang mau untuk dalam proses pengajuan bisa sekalian di dalam kuil ini gitu. Jadi permintaan ini adalah tempat untuk request gitu. Jadi udah kalau di beberapa lembaga itu sudah tidak perlu lagi untuk menggunakan form Excel yang biasa digunakan gitu. Jadi untuk proses pengajuannya sudah ada di dalam permintaan ini. Nah, di permintaan ini ada apa aja sih gitu. Jadi pertama ada unit. Unit itu teman-teman bisa untuk menambahkan nama-namanya gitu. Pengeluarannya ya, misalkan meals. Di sini mata uang yang rupiah, meals ini masuk ke mana sih gitu. Jadi misalkan meals ini masuk ke biaya meal and snack, disimpan seperti itu ya. Ini adalah untuk mencatat unitnya. Kemudian untuk unit cost,
Jika teman-teman ada di satu wilayah, tuh teman bisa memilih wilayah tertentu. Jadi mungkin ada beberapa proyek yang banyak wilayahnya dengan unit cost yang berbeda nih. Tapi kalau cuma satu wilayah, tinggal pilih aja wilayah domisilinya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mengedit unit tersebut nilainya. Misalkan tiket pesawat nih, teman-teman punya nilai bakunya. Jadi misalkan unit costnya tiket pesawat itu ada 4 juta gitu ya. Jadi bisa diklik, teman-teman bisa mengisi 4 juta. Tapi nilai ini bisa diedit ya gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya harga harga yang sudah apa ya, sudah tidak bisa lagi di otak-atik nih, misalkan kayak per dim gitu. Per dim ya 200.000 gitu ya. Itu silakan bisa ditulis di sini, bisa disesuaikan gitu. Tapi kalau nilai per dim ini ataupun nilai yang lainnya, kita bisa berubah nih. Kayak misalnya tiket pesawat ada yang add cost, ataupun meeting package bisa add cost gitu. Itu nanti bisa disesuaikan gitu. Kemudian di sini ada payment request. Jadi biasanya kita menggunakan permintaan itu ada di payment request ini. Caranya adalah diklik tambah, teman klik tambah di sini. Pilih jenisnya nantinya ya, pilih jenisnya. Kemudian tanggal. Jadi di sini ada jenisnya, ada uang muka, PJUM, direct payment, dan juga PJ multi UM. Gitu. Jadi di uang muka di sini teman-teman misalkan itu adalah sifatnya uang muka, bisa diklik aja tinggal uang muka. Kalau misalkan pembayarannya itu langsung ke vendornya gitu, silakan dipilih adalah direct payment. Jadi bisa disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian di sini pilih tanggal. Kemudian di sini mata uangnya, programnya apa gitu ya. Pilih budget line-nya. Oke, kita coba cari yang sudah dimasukkan. Oke. Jadi sini misalkan ada Domo nih programnya gitu. Pilih budget kegiatannya. Misalkan dia masuk nih beban perjalanan. Tempat kegiatan di mana? Di Jakarta. Dari tanggal misalkan tanggal 7 sampai tanggal 13 misalkan. Uang muka FGD. Oke. Kemudian di sini teman pilih aja nih kegiatannya apa aja yang akan dia pegang. Misalkan dia memegang meeting package. Kegiatannya adalah meeting kemudian pilih budget lainnya. Nah, meeting package ini berapa hari? Misalkan untuk 20 orang, kemudian durasinya 3 hari, unit cost-nya, meeting package-nya 600.000 gitu ya. Nah, di sini akan tertotal tersendiri nih, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah men-setting nominal yang sudah pasti tadi ya, di menu unit cost, itu nanti akan terotomatis. Misalkan tadi yang sudah kita setting adalah nilai redeemnya. Nah, teman-teman bisa melihat di unit cost ini sudah tersetting 200.000 gitu. Tapi kalau misalkan nilainya bukan 200.000 nih, berubah menjadi 300, itu bisa saja. Bisa teman-teman sesuaikan lagi. Jadi untuk payment request ini bisa teman-teman edit ya untuk unit cost-nya. Per dim perjalanan. Berapa hari? Misalnya 3 hari. Satu orang gitu ya, misalkan dan durasi 3 hari. Gitu. Dan di sini akan tertotal dengan sendirinya. Kemudian disimpan payment request. Nah, kurang lebih akan seperti ini voucher yang akan muncul untuk payment request. Jadi di sini akan ada informasi voucher ini itu dibuat oleh siapa? Maker ya, dibuat di sini adalah maker, diperiksa itu adalah oleh di reviewer, kemudian baru di approve oleh siapa. Dan di sini sudah ada informasi waktunya.
Misalkan saya gitu ya, di sini nanti akan muncul Rosi sesuai dengan username-nya yang teman-teman masukkan tadi. Rosi gitu, tanggal 6 jam 11.41 melakukan penginputan nih untuk uang muka. Kemudian setelah sudah diinput, nanti yang pemilik akun reviewer itu akan melakukan review untuk transaksi ini gitu. Beliau yang pemegang reviewer nih, cara mengreviewnya adalah tinggal klik aja gambar pensil di sini. Nah, nanti beliau akan masukkan nih donornya dari siapa, misalkan nih dari Hivos. Kemudian uang itu keluar dari mana ya? Dari bank gitu ya misalkan. Nah, banknya akan terotomatis bank misalkan BNI gitu. Kemudian di review warna ini akan berubah menjadi biru. Tapi kalau belum dia akan berubah, warnanya akan stay abu-abu seperti ini. Dan untuk vouchernya akan apakah berubah? Ya, pasti dia akan berubah vouchernya. Bentar ya. Nah, seperti ini. Diperiksa oleh misalkan si B gitu ya. Di jam berapa, di tanggal berapa. Seperti itu. Nah, biasanya di beberapa teman-teman lembaga ini sudah digunakan untuk sebagai proses pengajuan. Jadi sudah tidak perlu lagi melakukan pengajuan misalkan via email atau segala macam, karena di sini dengan kita masuk dengan menggunakan akun tersebut itu sudah sebagai bentuk dari approver atau sebagai reviewer gitu. Nah, ini bisa juga mengefisiensikan teman-teman jika teman-teman WFH gitu ya ataupun tidak satu kantor, itu bisa aja tidak perlu untuk minta sign basah ya biasanya gitu. Jadi dengan beliau masuk dengan username-nya itu sudah sebagai bentuk persetujuan dan juga beliau sudah mengreview transaksi tersebut gitu. Nah, untuk teman-teman maker itu bisa memasukkan dokumen di sini, di tanda panah yang atas ini. Itu apa aja sih dimasukkan? Biasanya kalau uang muka apa? Tor misalkan. Tornya bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Ataupun undangan seperti itu. Itu bisa diupload di sini. Jadi, untuk reviewer sebelum dia mengreview, dia bisa melihat sudah oke belum ya dokumennya gitu. Sudah sesuai belum ya dokumennya gitu. Itu adalah untuk si reviewer. Ketika sudah di reviewer, kemana lagi? Kita berarti menunggu approver. Bagaimana si approver ini mengapprove gitu ya? Beliau tinggal diklik aja nih tanda checklist di sini yang ada tulisan approve. Beliau tinggal checklist aja nih approve. Seperti itu. Warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, untuk vouchernya pun juga pasti sudah berubah gitu ya. Nah, untuk disetujuinya nanti akan muncul nih akun yang pemegang approval seperti itu. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, biasanya finance akan melakukan pembayaran, akan melakukan transfer ke rekening yang sudah rekening yang melakukan UM ini seperti itu. Nah, kalau misalkan ada review nih, ada yang kurang ataupun ada ada budget lain yang tidak sesuai, itu gimana caranya kita berkomunikasi nih dengan si pemegang maker. Nah, di sini kita bisa memberikan pesan. Nah, jadi yang tanda panah ke atas itu adalah gunanya, yang ini adalah gunanya untuk upload dokumen, gitu. Kemudian di sebelahnya lagi itu adalah untuk melihat jurnal. Kemudian yang gambar pesan ini adalah untuk teman-teman bisa melakukan review gitu ke maker. Kemudian di gambar pesan telah mengedit, ada menu delete di sini. Kemudian sebelahnya lagi adalah si approve gitu ya, menu untuk approve. Nah, kemudian ketika teman-teman mau melakukan interaksi dengan si maker ini gitu, teman-teman bisa melakukan mengirim pesan. Jadi misalkan budget line salah kirim. Jadi teman bisa melakukan obrolan dengan si maker. Nah, yang nantinya notif ini akan masuk di si maker itu. Seperti gambar pesan yang ada di atas di sini. Gitu. Jadi teman bisa melakukan komunikasi kepada si maker jika ada yang tidak sesuai. Ini adalah untuk payment request. Nah, bagaimana ketika teman-teman
pembayaran yang lainnya nih, direct payment. Sama, prosesnya sama gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja, sorry, jenisnya ini adalah si direct payment. Seperti itu. Nah, apakah seperti ini sudah masuk ke dalam menu laporan? Belum, karena belum diposting. Jadi, yang melakukan posting ini siapa? Yang bisa melakukan posting ini bisa si maker ataupun bisa si reviewer. Caranya gimana? Caranya ada di transaksi, sorry, ada di permintaan, kemudian posting payment request. Oke, kemudian teman bisa diklik aja programnya, pilih periode. Kemudian langsung aja di review posting dan juga oke, nanti tinggal di posting aja di sini. Oke, nah untuk postingnya itu teman-teman tidak bisa memposting di hari ini, tapi adalah hari esok. Kenapa? Karena ini adanya kurs ya, gitu. Jadi misalkan teman-teman, oke, kita coba dulu aja. Halo Mbak Oci, Iya, maaf halo. motong sebentar. Iya, Nah, silakan. waktu kita ini kan sampai jam 12 ya Mbak Oci ya. Mm, Nah, mm. kira-kira untuk sesi penjelasan ini apakah nanti akan ada tanya jawab dulu atau kita coba simpan di besok kita? Kalau misalkan mau di hari ini mungkin aku mau izin ada tambahan waktu nih gitu ke teman-teman karena tadi kan detail banget ya teman-teman juga banyak yang tanya-tanya nih gitu kan. Mungkin butuh penjelasan juga. Nah, kira-kira seperti apa nih Mbak Oci? Oke, ya, boleh mungkin aja saya jelaskan sebentar ya. Jadi nanti kalau misalkan waktunya eh, cukup gitu, nanti boleh sesi tanya jawab. Tapi nanti kalau misalkan banyak nih yang misalkan nanti banyak yang ditanyakan teman-teman, mungkin bisa kita buat besok gitu ya, buat jawabannya. Kayak gitu sih, Oke, Mbak. oke, oke, Mm-mm. siap. Ya, teman-teman juga boleh ya kalau misalkan udah ada yang mau tanya, disampaikan di kolom chat gitu ya. Boleh sambil disampaikan, karena nanti kita akan selesai di jam 12 gitu. Oke, oke. Terima kasih. Silakan dilanjut, Kak Oci. Oke. Ya, jadi ini kenapa tidak bisa diposting karena ini seharusnya dipostingnya besok ya, karena selisih kurs. Jadi memang kalau untuk di Quill ini kita untuk memposting itu adalah H+1 gitu. Jadi harus sesuai dengan rekan yang korannya misalkan kayak gitu. Nah, kemudian di permintaan ini kita di sini juga ada aset ya. Aset ini kita ada menu kategori asetnya, kategori khusus gitu terkait aset itu bisa ditambahkan ada di sini untuk nama kategorinya dan juga usia tahun pakainya sesuai dengan standar lembaga gitu. Ini untuk kategori aset. Kemudian di sini ada master aset. Biasanya untuk aset ini bisa digunakan oleh teman-teman logistik atau teman-teman procurement itu untuk mendata aset secara lembaga gitu ya. Gitu. Kemudian di sini ada juga daftar aset yang mana teman-teman di sini bisa menambahkan tanggal daftarnya, kategorinya apa, misalnya tanggal hari ini, dia masuk elektronik misalkan, gitu, kemudian nama asetnya, ada pembelian laptop, keterangannya, itu bisa kayak pembelian laptop, ya dimasukkan nomor seriesnya, tanggal perolehannya, nilainya gitu ya, karena ini nanti akan terjunal langsung untuk penyesuaiannya apa depresiasinya gitu. Jadi di akun Quill ini sudah ada untuk monitoring asetnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa untuk mencoba nih untuk di aset di sini. Silakan nanti bisa di apa ya? Bisa dicoba dan juga bisa diikutin instruksi yang ada di dalam menu ini gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau pinjam nih gitu, kita juga punya nih namanya pemeliharaan aset gitu. Tinggal klik tambah, kemudian klik aja tanggalnya gitu ya, jenis pemeliharaan misalnya peminjaman atau pengembalian gitu ataupun sebagainya. Tinggal diklik penanggung jawab aset siapa gitu, makanya kenapa tadi dibutuhkan daftar karyawan untuk dimasukkan. Kalau memang teman-teman membutuhkan itu silahkan dimasukkan ya gitu. Kemudian tujuannya apa dan info lainnya misalkan nomor telepon ataupun segala macamnya gitu dan apa yang dia pinjam
nomor serinya berapa, nama asetnya apa, statusnya seperti apa, kemudian disimpan. Itu untuk peminjaman ataupun informasi lainnya gitu. Nanti silakan untuk di menu aset ini teman-teman bisa mengeksplor lagi gitu. Silakan bisa diotak-atik untuk menu aset ini, silakan. Kemudian di transaksi nih, transaksi yang sering teman-teman gunakan gitu. Nah, di transaksi ini kita ada jurnal memorial, kas bank, PJUM, posting, buku cek gitu ya, rekonsiliasi bank, IC monitor, saldo awal, dan jurnal umum konversi. Nah, di jurnal memorial ini itu adalah isinya transaksi yang tidak ada kaitannya dengan kas bank. Misalkan pencatatan accrual, teman-teman bisa ada istilah accrual itu bisa dicatat di jurnal memorial. Jadi pencatatan biaya tapi kita belum membayarkannya gitu. Ataupun terkait hutang piutang itu bisa di jurnal memorial. Nah, caranya klik tambah data, pilih tanggalnya gitu. Nanti teman-teman bisa deskripsinya disesuaikan aja, misalkan biaya meeting. Nah, kemudian bisa dicatat aja ada di sini. Nilai debitnya berapa, nilai kreditnya berapa gitu ya, harus balance. Gitu. Di sini ada juga sumber dananya. Donornya dari mana aja nih gitu. Nanti bisa teman-teman bisa klik, begitupun juga program dan juga budget lainnya. Gitu ya. Nanti jangan lupa untuk disimpan. Itu untuk jurnal memorial. Nah, kemudian di kas bank. Di kas bank ini biasanya kita gunakan untuk transaksi petty cash gitu ya. Kita gunakan untuk transaksi petty cash. Itu dengan cara tambah di sini transaksi keluar. Nanti teman-teman bisa milih transaksi masuk ataupun transaksi keluar di sini. Tinggal diklik aja. Tanggalnya tanggal berapa? Mata uangnya rupiah. Gitu misalkan programnya Domo gitu ya. Transaksinya transaksi keluar kas bank, bisa kas ataupun bank gitu. Nanti akan muncul rekeningnya. Kemudian di sini akan teman-teman bisa masukkan tujuan pembayarannya untuk pembayaran apa. Misalkan pembelian laptop gitu ya. Tambah transaksi itu akunnya apa itu silakan dimasukkan. Misalkan kita pakai misalkan pembelian komputer gitu. Nilainya misalnya 10 juta, budget lainnya berapa, sumber dananya gitu ya, silakan. Kemudian disimpan transaksinya. Nah, transaksi keluar ini Nah, untuk transaksi keluar ini itu adalah jika teman-teman tidak menggunakan form permintaan tadi ya, ataupun payment request tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan form sesuai dengan kebutuhan lembaga itu silakan gitu ya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan payment request ini tidak perlu lagi dicatat. Jadi ini akan sudah terotomatis seperti itu. Nanti bisa disimpan. Kemudian akan seperti ini bentuk jurnalnya. Ini adalah untuk uang muka staff ya. Jadi ada dua opsi. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan form permintaan itu silakan. Tapi kalau tidak pun bisa dilakukan langsung di transaksi menu kas bank ini. Seperti itu. Prosesnya sama gitu ya. Jadi harus ada proses review juga gitu dan juga proses approval. Itu kemudian setelah diinput teman-teman bisa ke menu posting di sini. Nah, di sini untuk bisa mengreview ataupun memposting. Jadi bisa diklik dan diposting. Seperti itu. Ini untuk menu diposting. Kemudian di IC monitor di sini Oke, si monitor di sini adalah untuk
teman-teman mereview kegiatannya, eh, pencatatan dari si maker ya gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan review itu. Kalau misalnya sudah dicatat, di sini akan muncul nih, di sini akan muncul transaksi yang sudah di input. Nah, seperti ini. Di sini akan ada nih menunya. Misalkan UM training nih, ada outstanding 94 hari yang belum di PJUM kan. Dan di sini teman-teman bisa melakukan review, ada di sini. Gitu. Misalkan silakan lakukan PJUM gitu ya. Simpan. Itu untuk di bagian IC monitor. Nah, untuk saldo awal itu apa saldo awal? Tuh, saldo awal itu adalah saldo untuk teman-teman setting awal gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan kuil ini, teman-teman harus melakukan pencatatan saldo awal terlebih dahulu. Tujuannya untuk bisa membawa pengeluaran atau pencatatan yang sebelumnya tidak dicatat di kuil ini untuk dimasukkan ke dalam kuil ini. Jadi tidak perlu lagi mencatat satu-satu nih, tapi langsung aja mencatatnya sesuai dengan biaya pengelompokan biaya dan juga nilai saldo bank terakhir, biasanya seperti itu. Jadi transaksi ini harus masukkan saldo awal terlebih dahulu agar pengeluaran di tahun sebelumnya atau di periode sebelumnya itu bisa terbawa ke tahun 2026 seperti itu. Nah, inventory ini buat apa sih inventory? Nah, inventory dan juga inventory stock of name ini biasanya digunakan untuk teman logistik ataupun teman-teman procurement ya, untuk mengecek inventory kita tuh sisa berapa sih gitu. Barang kita sisa berapa sih. Makanya kenapa tadi di master itu ada jenis barang dan juga ada barangnya gitu. Karena nanti akan ada kaitannya dengan inventory dan juga inventory stock of name kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan apa ya? Teman-teman bisa mencoba sendiri di inventory sini ya gitu. Teman-teman silakan untuk mengeksplor lagi menu-menu yang ada di dalam pool ini. Silakan, sangat free sekali gitu. Jika besok ada yang mau ditanyakan silakan gitu, karena kalau mau dijelaskan semua menu di sini mungkin waktunya kurang cukup ya gitu. Jadi saya akan menjelaskan yang ada kaitannya dengan keuangan aja gitu. Tapi untuk menu-menu lainnya silakan teman-teman bisa mencoba-coba gitu, karena menurut kami menu di sini maksudnya sangat mudah untuk dipahamin ya gitu. Untuk teman-teman harus mengisi apa sih gitu. Jadi tinggal diikutin aja instruksi yang ada di setiap menunya seperti itu. Nah, kemudian kita ke anggaran. Jadi tadi sebelum kita ke transaksi dan juga permintaan, kita bisa ke program. Program di sini adalah untuk men-setting nama programnya. Biasanya program di sini ada nama program, nomor kontrak, start dan juga end-nya sampai kapan. Kemudian ada nominal budgetnya nih. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk disimpan. Selain anggaran, program kita ada juga program implementer. Itu program implementer itu adalah program tersebut akan dikelola oleh mitra siapa sih? Jadi misalkan demo nih tadi, demo itu dikelola oleh misalkan oleh LBH Lampung gitu ya, ataupun dengan Mandala Katalika, tinggal di checklist aja gitu, kemudian di update data. Jadi lebih spesifik untuk program implementernya. Kemudian untuk project ini adalah untuk memasukkan anggaran, memasukkan budget gitu. Jadi teman-teman untuk memasukkan anggaran itu ada di anggaran, kemudian di anggaran project. Caranya gimana? Tinggal teman-teman klik aja tambah baris di sini. Sorry. Oke, kita coba ke program yang lain aja yang belum ada. Oke, jadi teman-teman tinggal klik tambah baris. Kemudian budget line-nya berapa? Misalkan nama kegiatannya, misalkan human resource. Budgetnya ditulis aja di 1 bulan, misalkan 10 juta, disimpan.
kayak gitu. Nah, misalkan teman-teman punya detailnya nih, human resource ini ada apa aja sih? Misal ada program manager, ada staff gitu ya. Tinggal diklik aja anak panah ini ke bawah. Oke, human resource berarti bacaannya satu-satu, namanya misalnya program manager. Nah, salary-nya 15 gitu. Senior program manager misalkan dia punya officer gitu. Tinggal diklik aja ke bawah. Kurang lebih seperti itu, contoh untuk menambahkan budget ya. Kemudian kita ke laporan nih. Nah, di laporan tuh ada 3 pengelompokan. Ada utama, umum, dan juga ada project. Yang pertama adalah utama. Utama itu yang biasanya sering kita gunakan, yaitu ada posisi keuangan. Gitu. Jadi untuk posisi keuangan, teman-teman bisa klik aja tanggalnya sesuai dengan periodenya, dipilih implementernya, kemudian dipilih donornya. Klik HTML, sini nanti akan muncul nih. Sini akan terlihat nilai banknya, kasnya gitu ya. Dan ini teman-teman bisa ekspor ke PDF ataupun ke Excel. Seperti itu. Bisa langsung di print misalkan, bisa langsung di print atau bisa di download. Ini kenapa kosong? Karena kita belum melakukan input ke misalkan ke LBH Lampung ini gitu. Memang tidak ada activity-nya di tanggal tersebut gitu. Jadi memang harus teman-teman untuk melihatnya harus melakukan pencatatan terlebih dahulu ya gitu. Nah, nanti mungkin besok kita akan mencoba untuk praktek ini biar teman-teman bisa tahu gimana sih untuk melihat posisi keuangannya gitu ataupun komprehensifnya. Untuk pasal komprehensif seperti apa sama aja gitu. Jadi tinggal diklik aja tanggal awalnya misalnya 1 April, tanggal akhirnya 30 April itu implementernya misalkan ke demo deh. Kita coba ke demo ya apakah sudah ada. Oh, oke. Jadi akan seperti ini munculannya. Jadi di sini ada informasi bahwa ada penerimaan dari donor 25 juta gitu ya. Kemudian ada beban, ada penerimaan 25 juta tapi dia tidak ada bebannya gitu. Jadi penghasilan kumulatifnya adalah masih 25 juta. Nah, kalau ada bebannya dia akan muncul nih nominal bebannya berapa. Seperti itu. Ini untuk laporan. Kemudian di sini juga ada buku besar. Halo Kak Oci. Iya, halo, silakan, Mbak. Kak Oci, kita udah sampai di 12:07 nih Oh kebetulan gitu ya. iya, Nah, ini sebenarnya udah ada satu pertanyaan di kolom chat gitu ya Kak. Nah, mungkin aku mau coba sepakati dulu sama teman-teman ya. Atau dari Kak Oci, ada beberapa hal lagi nih yang mau disampaikan kira-kira butuh berapa lama kira-kira? Aku minta izin 3 menit lagi ya, karena bentar lagi udah mau selesai. Oh, oke boleh. Nah, untuk mungkin Oke. di 12:15 teman-teman kira-kira gimana kalau kita selesaikan sesi ini di 12:15? Apakah oke? Mungkin pertanyaannya ini kan udah ada satu ya dari Kak Aziza atau ada lagi yang mau bertanya biar kita bisa sepakat ini kira-kira waktunya kita butuh berapa nih karena detail banget ya teman-teman dan teman-teman juga tadi aku lihat mungkin sambil coba-coba juga ya. Jadi Iya, iya. mungkin butuh beberapa tambahan waktu gitu ya. Kalau aku ajukan sampai 12:15 atau di 12:20 kali ya, 12:20 deh gitu. Kira-kira Oke. teman-teman oke nggak? Dari Kak Aziza sudah kasih oke. Dari teman-teman yang lain. Oke, dari Kak Amel. Oke. Berarti nanti maksimal banget di 12:20 paling ya teman-teman ya. Karena masih ada beberapa penjelasan dari Kak Oci. Sama ini udah ada pertanyaan juga dari Kak Aziza gitu. Mungkin kalau nanti ada yang mau tambahan tanya satu lagi mungkin boleh ya. 2 pertanyaan mungkin di hari ini. Oke, Oke. silakan Kak Oci dilanjutkan. Iya, terima kasih. Ini bentar aja ya. Mungkin saya juga akan ngejelasnya lebih cepat gitu. Nanti bisa teman-teman explore lagi gitu ya. Kalau emang ada yang mau ditanyakan bisa sesi besok ataupun nanti bisa chat WA saya gitu.
Nah, jadi di sini kita akan ada laporan buku besar gitu. Di sini ada juga buku besar. Teman-teman biasanya kalau misalnya catatannya nggak balance itu atau ada sesuatu yang muncul, misalkan tiba-tiba muncul utang nih atau nggak piutang dan bingung nih itu catatan apa ya, itu nyatetnya biasanya kita melihatnya di buku besar. Caranya tinggal dipilih aja ya menu awal dan akhirnya gitu. Kemudian tinggal teman-teman pilih akun mulainya, jadi harus spesifik. Misalnya teman-teman mau melihat uang muka staff ataupun piutang deh ya, kita melihat piutang. Jadi akun akhirnya juga harus piutang. Jadi teman-teman harus mengspesifikkan apa yang ingin mau dilihat gitu. Kemudian program dan juga donornya. Nah, ini karena nggak ada ya, tapi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau dicek lebih spesifik, itu ada di laporan di buku besarnya. Nah, kemudian di sini ada jurnal, jurnal umum. Biasanya meskipun kita sudah menggunakan software ya, tapi donor tetap juga dia punya apa ya, laporan report laporan reportnya tersendiri yang untuk harus kita submit gitu. Jadi biasanya datanya kita ngambilnya di jurnal gitu. Jadi kita jurnalnya adalah pilih aja tanggal awalnya dan juga tanggal akhirnya, kemudian pilih implementernya, program gitu, dan juga donornya. Nanti akan muncul segala transaksi jurnalnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian download CSV, kemudian baru kita olah menjadi reportnya si donor yang sudah diminta. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada yang terakhir project, itu ada status anggaran project bulanan gitu. Nah, untuk project itu nilainya lebih ke secara apa ya, per kuartal gitu, sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Tentang realisasinya tentang mau dari Januari, oke, Mei donornya. Oh, ini belum ada activity-nya. Jadi di sini nanti akan muncul actual expenditure-nya gitu dan juga approve budgetnya. Nah, bedanya dengan yang bulanan, dia akan muncul secara bulanan. Itu bukan secara nilai besarnya ya. Nah, dia akan muncul Januari berapa, Februari berapa, Maret, April, dan seterusnya. Tapi kalau status anggaran project yang sebelumnya tadi, dia akan mengakumulasi dari periode yang sudah kita pilih. Seperti itu. Bedanya cuma itu aja. Kemudian teman-teman bisa melakukan menampilkan itu di bentuk PDF maupun bentuk Excel. Seperti itu penjelasan menu-menunya. Nah, untuk besok nanti mungkin bisa di-share ya teman-teman untuk contoh soalnya. Contoh soalnya silakan nanti teman-teman bisa pelajarin gitu. Nah, besok kita akan praktekkan soal itu dan juga biar bisa munculin apa ya, apa keluarannya seperti apa gitu. Kalau sekarang kan tadi masih ada yang belum muncul, misalkan status anggarannya belum muncul gitu ya, tapi untuk besok kita usahakan biar teman-teman juga biar paham oh seperti ini ya keluarannya kayak gitu. Itu sih mungkin nanti bisa di-share apa ya soalnya nanti ya di kolom chat biar teman-teman bisa bisa hari ini gitu bisa mencoba untuk melakukan input dan segala macamnya. Seperti itu Mbak, saya balikin ke teman-teman sekarang. Mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab kali ya. Udah di saya sudah sekian aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Oci untuk penjelasannya, ini detail banget. Teman-teman juga jadi harapanku ya, teman-teman sudah bisa tergambar gitu ya seperti apa sih penggunaan Quill dari tadi cara loginnya sampai tadi juga Mbak Oci sudah menjelaskan step by stepnya ya, tipis-tipis nih sebelum besok kita akan belajar juga yang lebih detail gitu. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Kak Oci. Ini yang di kolom chat sudah ada satu pertanyaan. Ini dari Kak Aziza Aryani ya dari Indorelawan. Kak Aziza tanya gitu, terkait daftar perkiraan atau COA.
Setelah mengikuti pelatihan sebelumnya ya yang membahas tentang COA, di bagian beban itu dibagi menjadi 3 kategori gitu ya. Ada program, pendanaan, dan administrasi umum. Nah, tapi saat setting kuil sama tim kuil gitu ya menyarankan untuk tidak dibuat seperti itu. Tapi kemarin waktu coba di laporan komprehensif, kemudian pilih konsolidasi, hasilnya tidak terpisah nih menjadi tiga kategori tersebut. Mohon arahannya ya Kak Oci gitu ya. Baiknya nih seperti apa gitu. Oke, Mbak Aziza berarti sudah pakai quill ya sekarang ya, Mbak Aziza? Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah. Mungkin bisa langsung dijelasin aja, Mbak. Maksudnya kategorinya itu seperti apa yang dimaksud, maksudnya dari pertanyaannya. Apa langsung open mic aja? Oke, jadi itu kalau dari pelatihan yang sesi sebelumnya itu kan di kategori pengeluaran itu ada 3 kategori, yaitu beban program, pendanaan, sama administrasi dan umum. Cuman pas waktu setting quill, aku udah bikin tuh cowoknya seperti yang diarahkan pas waktu pelatihan kemarin. Tapi pas waktu setting quill kok kata tim quillnya nggak perlu dibikin kayak gini, nggak perlu dibikin 3 kategori tersebut, langsung aja kayak beban personil, kemudian ada beban gaji, BPJS, tunjangan, terus lanjut lagi kepalanya itu beban perjalanan, terus di besoknya itu ada beban yang lain-lain gitu kan. Terus iseng lah buka YouTube-nya Lingkar Madani yang pernah bahas tentang kuil. Terus tuh kalau yang dari YouTube sebenarnya juga dirinciin gitu Kak, kayak beban program, terus ada kepalanya beban program, terus ada lagi kepalanya beban operasional manajemen umum, terus kepalanya juga beban penggalangan dana. Nah, tapi ya gitu masih bingung kenapa yang pas waktu lagi setting quill tim quillnya tuh bilang nggak usah dibikin kayak gitu gitu. Tapi pas waktu lihat di konsolidasi pas kemarin coaching itu tuh nggak ada apa ya. Jadi pas muncul tuh ya udah langsung kayak gaji staff berapa, terus beban beban itu berapa. Tapi nggak tahu itu bebannya dari program atau dari pendanaan atau dari fundraising itu suka. Jadi minta bantuan arahannya terkait cowok di quill. Oh, oke. Terima kasih Mbak Azizah ya dari Indo Relawan. Yang Indo Relawan juga udah lagi pakai quill ya, Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau coa itu kita sesuaikan dengan apa yang teman-teman mitra minta, maksudnya di pengeluarannya ya, di nanti di bagian di laporan keuangannya kayak gitu. Apakah mau yang rinci yang tadi itu pendanaan dan juga ada biaya personel dan segala macamnya gitu. Nah, kalau di laporan keuangannya biasanya tuh yang muncul adalah beban detailnya. Jadi misalkan eh, ada beban personel gitu. Di bawahnya itu ada beban gaji, BPJS dan segala macamnya. Nah, biasanya kalau di posisi keuangan atau di laporan yang akan diekspor gitu ya, itu yang muncul adalah beban gajinya, bukan beban personilnya yang kepalanya itu gitu. Nah, untuk masalah pendanaannya teman-teman itu termasuk fundraising atau enggak, biasanya pemilihannya itu ada di bagian program ataupun donornya, Mbak. Gitu. Jadi kalau untuk coanya dia akan tetap mengeluarin yang biaya rinciannya. Tapi kalau emang Mbak mau spesifik itu misalkan biaya itu keluar dari apa ya? Donor gitu ya, dari pendanaan segala macam, itu pemilihannya ada di donornya seperti itu. Aku nggak tahu apakah seperti itu yang dimaksud atau seperti apa ya Mbak Aziza. Jadi pas di laporan komprehensif itu langsung apa namanya nge-link kalau itu beban program pendanaan sama si administrasi tanpa kita milih dari donor apa. Jadi benar-benar dari semua semua penghasilan dari lembaga itu sih Kak. Oh, oke. Itu kalau di komunikasi Mas ini Mbak Zza itu adalah pengen melihat beban itu dari pendanaan ataupun dari financing itu ya maksudnya. Oh, kalau itu biasanya di posisi keuangan, Kak. Coba kalau di posisi keuangan itu setahu aku ada pemilihan donor ataupun programnya gitu ya. Gitu. Jadi melihatnya ada di bagian situ. Kayak gitu. Jadi tidak di komprehensif tapi di posisi keuangan lainnya yang ada memunculkan donor ataupun programnya untuk melihat fundraising aku berapa ya biayanya gitu ataupun dari donor ini berapa ya biayanya. Kayak seperti itu. Jadi emang kalau di
itu lebih baik nggak usah dibikin tadi 3 kategori karena akan banyak kan tuh cowoknya kalau dibikin 3 kategori kayak beban program terus nanti ada beban personil di beban pendanaan juga ada beban personil gitu jadi ya udah dibikin Dijadiin, iya, dijadiin jadiin satu aja umum beban aja. personil gitu. Iya, dijadiin umum aja gitu. Kalau mau spesifik itu biasa lebih ke donor ataupun ke programnya. Kayak gitu sih, Mbak. Ya makasih Kak. Oke, siap. Sudah terjawab ya, Kak Aziza. Nah, mungkin teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan mungkin boleh disimpan dulu ya. Besok kita akan coba buka sesi Q&A lagi nih sama Kak Oci karena besok juga kita masih ada sesi yang lebih detail lagi karena akan bahas step by step gitu ya penggunaan kuil ini. Jadi besok teman-teman bisa dipastikan ya mungkin tadi yang belum bisa login bisa dicoba lagi nanti gitu ya. Biar besok ketika kita akan praktik itu bisa mengikuti juga dengan lancar seperti itu. Nah, di sini juga sudah dikirimkan ya untuk form presensinya teman-teman. Jangan lupa untuk diisi untuk sesi hari ini karena nanti jadi salah satu syarat ya untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, mungkin Kak Oci ada closing statement dulu kah, Kak Oci, sebelum kita close agenda kita hari ini mungkin boleh? Oh iya, untuk sebelumnya kalau untuk latihannya apakah sudah di-share, Mbak? Dari teman-teman Untuk sudah di-share? latihannya sebentar. Ah, mungkin bisa di-share entah dari WhatsApp ataupun dari Iya, chat ini ya. nanti akan di Oke. WhatsApp paling ya. Oke, di Iya. sini di chat juga sudah. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin untuk sesi hari ini mungkin beberapa tadi aku ada yang ke skip ya, maksudnya tidak menjelaskan secara rinci gitu untuk fitur-fitur yang ada di dalam kuil. Nah, nanti teman-teman silakan untuk mengeksplor lagi menu-menu yang ada di dalam kuil itu. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ataupun ada hal-hal yang mau digali lagi, silakan bisa dicatat aja pertanyaannya dan tadi sudah dikirim kan oleh teman-teman panitia untuk apa ya contoh latihan-latihannya silakan kalau emang lagi ada waktu senggang hari ini silakan untuk mencatat itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di menu-menunya. Semoga menu-menu di Quill itu sangat mudah dipahamin sama teman-teman ya, diikutin aja apa yang ingin dimasukkan di situ, bisa masukin tanggal segala macam, itu sangat informatif sekali di dalam Quill itu. Silakan untuk dicoba, nggak apa-apa ini maksudnya kalau salah juga bisa di delete kok, tenang aja gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba ini gitu, jadi biar tahu oh kayak gini ya cara untuk pencatatan di web gitu, seperti itu menggunakan software kayak gitu. Silakan, itu Oke, aja dari saya, Mbak. siap. Terima kasih banyak, Kak Oci. Kita ketemu lagi besok ya. Mungkin ini bisa aku kembalikan nih ke Kak Indah yang tadi ngebuka sesi kita hari ini. Silakan, Kak Indah. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dea dan juga Mbak Oci. Nggak kerasa ya, sesi satu sudah selesai. Tapi ternyata waktunya kurang banget nih kalau misalkan untuk ngebahas fitur dan juga alur yang ada di dalam kuil. Oke, terima kasih banyak juga atas partisipasi aktif teman-teman hari ini. Untuk sesi 2, step by step praktik penyusunan laporan keuangan digital dengan kuil, itu ada pada hari Kamis 7 Mei 2026 di jam yang sama, jam 10 sampai dengan 12 WIB. Eh, jika teman-teman ada pertanyaan terkait materi hari ini, nanti boleh disampaikan melalui WAG atau nanti kita akan siapkan Google Form-nya ya Kak Dea. Oke, teman-teman juga bisa menggunakan link yang sama dengan hari ini, link Zoom-nya, atau besok teman-teman bisa cek di platform masing-masing. Oke, dan juga rekaman juga materi dapat diakses melalui webnya lingkarmadani.id, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman boleh hubungi Sekretariat Lingkar Madani ya. Gitu. Mungkin akhir kata dari saya juga mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya sesi hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa besok. Sampai Bye. jumpa semua. Terima kasih banyak, semuanya sehat selalu. Dadah. Semoga sehat Terima selalu. kasih semuanya. Banyak, selamat siang. Selamat makan siang.